Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Unpad ya menyelenggarakan acara info session terkait dengan salah satu program atau kelas yang ada di FEB yaitu International Undergraduate Program. Hari ini kita akan mendapatkan informasi apa itu IUP dari Ketua Office of International Affairs. Dalam hal ini adalah yang in charge atau yang mengurus terkait dengan kelas IUP dan berbagai hal terkait dengan internasionalisasi yang ada di FEB Unpad. Sudah hadir bersama kita ada Bapak Dr. Menanda Kurniawan. Beliau adalah Ketua dari Office of International Affairs dan kalau Ibu sampaikan latar belakang pendidikannya, beliau menyelesaikannya satu di Universitas Telkom ya, waktu itu STT Telkom, lalu kemudian menyelesaikan S2-nya di Australia di dua program ya, Pak Mei itu menyelesaikan dua S2 di Australia dan PhD-nya juga di Australia. Eh, Mungkin barangkali kita langsung saja Pak Mei ya, kita bisa sampaikan kepada para calon mahasiswa yang memang berminat atau tertarik mengikuti program International Undergraduate Program. Silahkan kepada Pak Menanda, saya berikan kesempatannya untuk menyampaikan informasi terkait IUP ya kepada calon mahasiswa dan mungkin kita juga akan sampaikan beberapa link informasi seperti misalnya hotline ataupun beberapa media sosial yang memang bisa diakses oleh para calon mahasiswa IUP gitu supaya mereka bisa tahu informasi terkait dengan IUP. Silakan Pak Mei. Baik, terima kasih Bu Alfiah dan juga sobat aku ya. Saya menyapuannya buat teman-teman yang hadir di sini, bahkan akan mudah-mudahan nanti menjadi sobat IUP gitu ya, mahasiswa IUP di FEB Unpad ini. Perkenalkan, nama saya Mainanda Kurniawan. Saya saat ini menduduki sebagai Kepala Kantor Urusan Internasionalisasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad atau di FEB lebih dikenal sebagai namanya Office of International Affairs atau OIA. Oh iya, ini adalah sebuah unit ya yang melaksanakan semua agenda internasionalisasi yang ada di fakultas, khususnya terkait dengan kegiatan belajar mengajar yang di FIB Unpad ini dilaksanakan di kelas IUP. Jadi sebagai pembuka mungkin apa itu kelas IUP begitu ya, yang menjadi topik dari session kita hari ini. Kelas IUP ini adalah kelas yang seluruhnya dideliver menggunakan bahasa Inggris begitu ya. Terus kemudian assessment-nya juga menggunakan bahasa Inggris, presentasi dalam bahasa Inggris, dan juga nanti penulisan tugas-tugas dan juga tugas akhirnya, skripsinya itu juga dalam bahasa Inggris juga. So everything is totally delivered in English begitu ya. Karena itu mahasiswa IP ini bahkan memiliki keunggulan-keunggulan, ya keunggulan-keunggulan dari aspek tidak hanya pengetahuan yang sudah dibekali oleh dosen-dosen pengajar yang sangat-sangat qualified gitu ya yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, tetapi juga dari pengalaman ini ya berkomunikasi, kemudian menuliskan dalam academic writing juga di dalam bahasa Inggris begitu. Jadi lebih siap ya untuk menghadapi persaingan global yang menuntut kita menjadi bagian dari global citizen gitu ya. Nah, di program IUP ini di FEB Unpad ini ada beberapa yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Karena itu izinkan saya untuk boleh men-share sedikit slide presentasi sebagai pembuka begitu ya, sebagai bahan diskusi lebih lanjut. Baik, ini adalah kita sedang memperkenalkan kepada sobat aku, sobat IUP FEB Unpad mengenai program yang kita punya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad yaitu International Undergraduate Program. Sebagai pembuka mungkin kita memperkenalkan lebih dahulu ya apa itu FEB Unpad. FEB Unpad ini sudah berdiri cukup lama di Indonesia. Kita merupakan salah satu pioneers ya di bidang ekonomi dan bisnis di regional di daerah Jawa Barat gitu ya, dan kita memiliki visi untuk menjadi leading economic business faculty at the national level dan able to compete in national level internationally 2026. Sebagai bentuk dari perwujudan itu kita melaksanakan perkuliahan dengan standar dunia dan IUP ini adalah salah satu bentuknya. Kita memiliki tiga departemen, ada departemen accounting, ada departemen economics dan departemen manajemen dan bisnis begitu ya. Dan masing-masing departemen ini memiliki
staf pengajar, lecturer, kemudian associate profesor dan profesor guru besar yang sangat berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan ada juga 5 pusat studi yang juga memfasilitasi dalam proses-proses riset yang ada dan juga kemitraan dengan industri, yaitu di lembaga manajemen, Center of Economic and Development Studies ini yang akan berkaitan dengan Department of Economic, kalau manajemen tadi yang Departemen Manajemen dan Bisnis, accounting dengan Departemen Accounting, Economics and Islamic Business, dan juga Digital Innovation. Dan ini tentu aja merupakan peluang yang bagus karena artinya setiap kurikulum yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad yang ditawarkan termasuk yang dalam IUP ini juga terkait dengan aplikasinya di dalam dunia nyata. So, ya, jadi kita tidak hanya berpusat pada theoretical, tetapi juga dalam aplikasinya, dan dari hasil aplikasi itu akan kembali lagi gitu ya, memperkaya proses pengajaran yang ada di IUP Unpad ini. Kemudian ini adalah ruangan kantor saya, begitu ya. Jadi kalau seandainya adik-adik dari setelah session ini ingin berkunjung, silahkan make appointment dengan saya. Nanti kita bisa bertemu di ruangan saya yang berada di kantornya di Jalan Dipati Ukur nomor 35 di Gedung Pertamina lantai 1, gitu ya. Dan di sini adalah ruangan yang terbuka buat seluruh mahasiswa internasional untuk bisa datang ke sini, gitu ya, mahasiswa IUP juga untuk beraktivitas dan menyampaikan kebutuhan internasionalisasinya. Dan di OIA ini adalah menyediakan tersedia buat seluruh mahasiswa FEB Unpad ya yang membutuhkan pengalaman internasionalisasi, standar internasional, kemudian kita menyediakan berbagai macam peluang ya bagaimana mahasiswa FEB Unpad bisa mendapatkan exposure ya baik melalui berbagai kegiatan yang kita tawarkan, terus kemudian juga mempromot ya our student untuk bisa mendapatkan pengalaman internasional. Kantor ini juga memfasilitasi buat incoming students yang dari perguruan tinggi partner kita yang akan datang untuk menempuh studi, melakukan riset, begitu ya, atau melakukan double degree bahkan ya di fakultas kita. Difasilitasi di kantor ini. Dan pada saat yang bersamaan saat ini sedang dikembangkan satu kantor lagi gitu ya yang ada di kampus Jatinangor yang ukurannya bahkan lebih luas dibandingkan ini, tempat mahasiswa IUP bisa berinteraksi dan berkomunikasi di dalamnya. Izin melanjutkan. Ini adalah beberapa program terkait dengan IUP yang tersedia. Yang pertama adalah double degree. Double degree, terus kemudian kedua adalah exchange program, ketiga adalah short summer spring program, keempat adalah buddy program, dan yang kelima ada internship. Ini semua difasilitasi oleh kantor OIA tadi. Double degree ini adalah sebuah program di mana mahasiswa FEB Unpad gitu ya, selain nanti akan mendapatkan gelar dari sarjana tentunya ya, sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Bisnis Unpad, mahasiswa tersebut juga berpeluang untuk mendapatkan gelar sarjana satu lagi dari universitas partner kita dengan menjalankan program double degree ini. Jadi mendapatkan 2 degrees from Unpad and also from our partners ya, our foreign partners. And then studinya dilakukan minimum biasanya 2 semester. Ada beberapa perguruan tinggi yang meminta lebih, kita tergantung dengan requirement dari kampus ya. Saat ini yang sangat populer itu adalah double degree dengan menempuh 2 semester di Universitas Partner. Kemudian exchange program. Berbeda dengan double degree, ini juga menawarkan internasionalisasi, tetapi tidak menawarkan gelar tambahan, begitu ya, karena ditempuh hanya dalam 1 semester. Program exchange program ini bisa dilakukan di partner kita, partner FEB Unpad, partner dari Unpad itu sendiri, itu juga ada yang memungkinkan students untuk mengambil 1 semester di luar, menikmati pembelajaran di sana ya, suasana yang baru, membangun jejaring dengan teman-teman di di negara lain yang kemungkinan besar di sana juga multicultural juga ya, berasal dari berbagai macam negara yang lain juga. Dan itu tentu saja sangat memperkaya ya.
eh, pengalaman internasionalisasi yang dirasakan oleh adik-adik mahasiswa. Yang ketiga adalah short summer spring program, ini lebih pendek lagi. Ini biasanya periodenya antara 1 minggu sampai 2 minggu. Dan ini tematik ya, sering diadakan oleh FEB Unpad ini sendiri. Kita rencana tahun ini akan menyelenggarakannya di bulan Agustus gitu ya. Dan partner-partner kita gitu ya. Partner kita juga melakukan short summer spring program yang bisa diikuti oleh mahasiswa FEB Unpad. Beberapa menawarkan bahkan menggunakan reduced fees gitu ya, khusus buat mahasiswa-mahasiswa FEB Unpad. Jadi ini menjadi kelebihan sebenarnya ya. Yang kemudian adalah body program. Selain melaksanakan double degree atau exchange program atau mengikuti summer spring program, mahasiswa juga bisa mendapatkan pengalaman internasionalisasi melalui menjadi body. Jadi menjadi LO ya, license officer untuk mahasiswa asing yang berkunjung gitu ya, melaksanakan studi di FEB Unpad ini. Tentu aja pengalaman itu menjadi pengalaman yang luar biasa ya, mungkin bisa berkesan dan bahkan menjadi apa teman jangka panjang begitu ya, walaupun sudah tidak melakukan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis lagi. Kemudian adalah intensif, ini terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan internasionalisasi yang ada di fakultas begitu ya, menyiapkan summer program sebagai contoh, terus kemudian membantu di dalam proses komunikasi pemasaran kelas IUP, terus kemudian berkomunikasi dengan partner ya, membangun kemitraan kolaborasi dengan students dari universitas partner. Ini bisa dilaksanakan melalui program internship yang ada di kantor Roya. Di kantor Roya ini biasanya kita mengadakan memiliki 2 term internship gitu dalam 1 tahun, sehingga mahasiswa bisa memilih term mana yang sesuai dengan kebutuhannya, yang sesuai dengan jadwal dan kepadatan kuliahnya. Baik, kita sekarang masuk ke tadi ya, International Graduate Program. Apa itu kelas IUP? Kelas IUP ini memperkenalkan mahasiswa ya, tidak hanya gitu ya, pengetahuan mengenai ekonomi dan bisnis, tetapi juga pentingnya ya pengalaman internasionalisasi di dalam membangun bisnis begitu ya. Kita tahu bahwa di dalam dunia global ini kita tidak bisa hidup sendiri, kita hidup dengan partner, dan partner itu seringkali bukan tetangga dekat kita, tetapi mungkin negara tetangga kita atau partner kita yang ada di belahan dunia yang lain begitu ya. Dan budaya ini tentu saja tidak datang tiba-tiba. Budaya ini perlu dipersiapkan sejak dini hari. Dan program IUP ini adalah suatu program yang akan memampukan mahasiswa gitu ya, mahasiswa FEB Unpad untuk bisa berpikir sejak awal bahwa gitu ya, orientasi ke depan adalah orientasi di dalam ekonomi global gitu ya, dalam ekonomi global, sehingga akan berkiprah di dalam ekonomi yang sifatnya multicultural, diverse, terus kemudian melibatkan sumber daya, ya, baik orang, production, resources, itu semua tidak ada di satu negara yang sama. Dan itu membutuhkan kemampuan khusus dan skill, soft skill khusus begitu ya. Dan itu dipersiapkan melalui program IUP ini. Program ini sudah lama dibangunnya gitu ya di FEB Unpad. Dimulai sejak tahun 2008 2009, sejak FEB Unpad memiliki program yang namanya English Class gitu ya. Di sini kita memiliki beberapa partner yang menyediakan kesempatan buat mahasiswa FEB Unpad untuk bisa pursue some part of the degree di universitas partner. Jadi kita sudah memiliki program ini sudah cukup lama, dan bahkan bisa jadi Bu Alfiah ini yang pertama juga ya di FEB di Unpad begitu. Jadi FEB merupakan salah satu fakultas yang pionir di dalam internasionalisasi. So kalau seandainya adik-adik mahasiswa ya memilih kelas IUP gitu ya, saya rasa you will be on the right hand gitu ya, di tangan dari para dosen-dosen yang sudah berpengalaman mengelola kelas IUP ini. Kemudian IUP FEB 4 study program offers undergraduate and postgraduate students gitu ya, tetapi pada saat ini kita akan fokus kepada yang undergraduate. Benefitnya apa kalau setelah menyelesaikan program IUP gitu ya? Benefitnya adalah tadi, selain kemampuan bahasa Inggris lebih baik ya, terus kemudian pengalaman internasional melalui 5 pilihan tadi, melalui program internship ya, berkolaborasi dengan partner, terus kemudian
menjadi buddy atau liaison officer ya, berinteraksi dengan mahasiswa asing yang datang ke FEB Unpad, atau melalui program summer program exchange mau double degree yang tentu aja tuh mempersiapkan mahasiswa untuk masuk ke dunia global gitu ya. Mahasiswa juga akan memperoleh sertifikat tambahan, yaitu adalah namanya IUP Certificate yang akan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad. Tetapi untuk mendapatkan ini mahasiswa harus bisa gitu ya menunjukkan bahwa mereka betul-betul sudah memperoleh international exposure yang memadai dan cukup sehingga layak untuk mendapatkan ini. Jadi sertifikat ini lebih kepada penghargaan kepada achievement yang sudah diraih oleh adik-adik IUP setelah melaksanakan semua uh, kegiatan internasionalisasinya yang sudah direncanakan sebelumnya. Bagaimana mendapatkannya? Tentu aja karena menjadi mahasiswa IUP, persyaratan yang pertama pasti akan sudah pas ya, karena semua academic activity sudah dilaksanakan di dalam bahasa Inggris. Kemudian mengumpulkan 440 poin international exposure, dan kemudian melaksanakan kegiatan internasionalisasi, salah satunya adalah melalui double degree atau exchange program yang memudahkan adik-adik itu bisa memperoleh 140 poin ini. Beberapa hal yang bisa diraih untuk bisa menunjukkan ya bahwa adik-adik calon mahasiswa IUP nanti bisa berhak untuk mendapatkan menunjukkan bahwa memiliki international exposure ini adalah dengan menunjukkan memiliki melaksanakan double degree di luar negeri, melaksanakan exchange, kemudian melaksanakan program ya selama 7 sampai 2 minggu gitu ya, terus kemudian menjadi presenters di international conference, menjadi partisipan, menjadi komite, ikut body program, internship maupun company visit overseas gitu ya. Kemudian semua akan tersedia poinnya, dan tentu aja ini akan membantu adik-adik mahasiswa IUP nanti untuk membuktikan gitu ya bahwa sudah mengumpulkan international exposure yang cukup sehingga layak untuk mendapatkan penghargaan berupa IUP Certificate tadi. Kemudian ini adalah contoh-contoh ya mahasiswa-mahasiswa yang sudah melaksanakan double degree ya sejak program IUP ini berjalan. Dan terakhir di tahun 2023 ini kita sedang memproses cukup banyak ya pengajuan double degree gitu ya ke universitas partner kita. Dan saat ini saya sedang memproses hari Selasa depan bahkan gitu ya. Kami akan berkoordinasi terakhir menjelang pengiriman mahasiswa IUP kita yang akan melaksanakan double degree ke salah satu perguruan tinggi partner kita di Inggris, yaitu University of Northampton, baik melalui program double degree maupun exchange. Selain itu kita memiliki beberapa partner lain ya yang menjadi long time partner dari FEB Unpad khususnya dalam penyelenggaraan double degree dan exchange. Inilah partner-partner yang kita punya, di sini akan terus bertambah begitu ya. Dan beberapa sudah menjadi partner yang cukup lama. Tapi patut dipahami bahwa partner ini terlibat di dalam berbagai macam kegiatan tridharma perguruan tinggi. Ada yang terlibat lebih fokus pada penelitian, ada yang fokus kepada pendidikan ya seperti pendidikan exchange, dan ada juga yang kepada pengabdian masyarakat. Beberapa partner yang sering ya menjadi target tujuan dari mahasiswa FEB untuk melaksanakan double degree-nya adalah International Management Institute in Swiss, kemudian yang di Inggris ya. Inggris, aku bisa bantu lihat, ya malah nggak kelihatan. Ini ya, Northampton University ya. Northampton University, terus kemudian beberapa saat lalu kita membaca dengan siswa yang dari High School of France, gitu ya. Dan di Amerika juga ada mahasiswa kita yang mengikuti dalam di Northern Illinois University. Ini ada internasional program yang nanti kalau adik-adik daftar menjadi mahasiswa akan kali dengan ini membantu adik-adik menjalankan kegiatan mahasiswa selama mahasiswa IUP dan nanti pada saat mereka program IUP ada yang bisa mencapai 2% sekaligus begitu ya. Yang pertama mereka studi ekonomi bisnis 4, syukur-syukur bisa mendapatkan studi di tempat kita, dan yang terakhir bisa jadi nambah lagi pengalaman masing-masing sama program, conference gitu ya, internship lagi dan banyak lagi peluang lain. Ini beberapa slide dengan dengan brosurnya.
Baik, mungkin dari saya sebagai pengantar itu juga ya, selain itu kita tambahkan satu lagi gitu ya, lagi program yang dari pemerintah yang namanya ISME. Ya, ISME terbuka buat seluruh mahasiswa di Indonesia gitu ya. Kita mendapat kenyataan bahwa mendapatkan sponsor ISME itu cukup menantang, ya. Menantang dan membutuhkan persiapan yang jauh lebih awal. Kita ketahui mahasiswa mendaftar ISME itu di semester 4 gitu ya, atau semester 6. Artinya pada saat mendaftar ini seringkali mahasiswa tidak siap, pertama menyiapkan dana ini, itu yang paling sering menjadi kendala gitu ya. Siswa IUP memiliki keunggulan dalam hal ini. Adik-adik yang ikut IUP dia sudah menggunakan English Activity Instruction di dalam kelas, terus kemudian dilakukan dalam presentasi dalam bahasa Inggris, tentunya akan jauh lebih ready di presentasi yang namanya Ismail. Dan kita juga memperoleh ya beberapa isma yang dari mahasiswa ada dari manajemen gitu ya, itu dari mahasiswa IUP mendapatkan isma satu tujuan Host University isma. Gitu. Dan saya mungkin itu saya kembalikan lagi ke Bu Alfi ya untuk diskusi lagi. Terima kasih Bu Ya, Alfi ya. iya, baik. Terima kasih Pak Minanda atas penjelasannya mengenai program IUP yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad. Jadi di FEB Unpad ini program IUP sudah ada sejak tahun 2010 ya, sebetulnya sudah 2010, mulai dari kelas berbahasa Inggris, kita sebut sebagai waktu itu kelas bahasa Inggris atau kelas English class gitu. Sampai sekarang, lalu kemudian tiga prodi yang utama yang memang membuka program IUP itu adalah tiga prodi ya Pak Mei ya. Prodi S1 Manajemen, Prodi S1 Akuntansi, dan Prodi S1 Ilmu Ekonomi. Itu adalah program studi yang bisa dituju oleh adik-adik semua yang ingin masuk atau bergabung di FEB Unpad di program kelas internasional undergraduate program, yaitu Prodi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, dan S1 Ilmu Ekonomi. Jadi pilihannya hanya tiga itu. Untuk yang S1 EKIS atau Ekonomi Islam dan S1 BISDI kita belum membukanya, tapi kita akan membukanya setelah dalam beberapa tahun ke depan gitu ya. Jadi ini kita untuk tiga prodi dulu selama dari beberapa tahun terakhir ya Pak Mei, dan dari awal seperti itu. Nah, adik-adik kalau misalnya ingin mendaftar itu bisa langsung masuk ke Unpad, masuk ke websitenya Unpad, pilih smupunpad.ac.id, smupunpad.ac.id, seleksi masuk Unpad gitu ya, smupunpad.ac.id, di sana ada pilihan. Mungkin saya bisa share screen ya Pak Maya kayaknya, smup Unpadnya ada di mana nih gitu ya. Takutnya mahasiswa atau calon mahasiswa ini nggak tahu sebetulnya di smup Unpad itu kita bisa pilih yang mana sih gitu ya. Oke, mungkin saya share screen ya Pak Maya, izin. Saya share screen, saya masuk ke sini aja, jadi bisa ganti-ganti. Lalu saya pilih yang ini. Nah, ini adalah kita masuk ke smupunpad.ac.id yang ini websitenya. Lalu kemudian adik-adik semua bisa masuk ke internasional. Nah, di sini ada internasional, ada graduate program. Lalu di situ ada tiga program studi ya. Kalau di ekonomi itu adalah accounting, management, and economics. Untuk di fakultas lain itu ada dentistry dan farmasi. Tapi di FEB ada tiga yang paling banyak pilihannya, ada accounting, management, dan economics. Kemudian apa saja yang diperlukan? Yang diperlukan itu adalah misalnya ya, ini adalah kelas yang memang bisa dimasuki oleh mahasiswa Indonesia, bisa juga mahasiswa asing. Makanya ini semua delivery-nya, semua website-nya ini semua dalam bahasa Inggris. Tapi insya Allah adik semua pasti tidak kesulitan. Lalu kemudian apa saja yang diperlukan syarat-syaratnya bisa ya tadi ya, misalnya tentunya lulus SMA angkatan 2023, 2022, dan 2021. Lalu kemudian mengisi pendaftaran, biasanya adik-adik diminta membuat akun, membuat akun di Smop Unpad. Nah, pendaftarannya juga sudah dibuka dari kemarin-kemarin Pak Mei gitu. Jadi sudah bisa masuk untuk mendaftar saat ini juga. Lalu kemudian yang utama sekali itu adalah adanya apa? Adanya sertifikat TOEFL English gitu ya. Bisa TOEFL bisa IELTS gitu ya. Biasanya IELTS kita itu 500 gitu atau IELTS-nya 6 gitu. Lalu kemudian untuk yang Indonesia pernah mengikuti ya apa namanya menyediakan skor UTBK gitu seperti itu.
Nah, itu syarat-syaratnya. Lalu kemudian nah ini adalah bagaimana kita mendaftarnya. Nah, kemudian mendaftarnya adik-adik bisa klik di sini aja membuat akun. Lalu kemudian biasanya sih kita juga harus menuliskan nama dan seterusnya, NIK, alamat email, kemudian nomor handphonenya, kemudian password dia membuat password di akun dan seterusnya. Lalu kemudian tadi memasukkan juga atau upload sertifikat TOEFL-nya yang berlaku sampai dengan 2 tahun. Artinya mungkin sampai dengan akhir tahun ini nih kalau bisa. Adik-adik yang sudah punya sertifikat TOEFL yang dari kemarin bisa memanfaatkan sertifikat TOEFL-nya karena masih belum expired kan. Artinya expirednya sampai dengan akhir tahun ini seperti itu. Jadi ketika di-upload itu belum expired. Intinya begitu. Ketika di-upload belum expired. Lalu kemudian TOEFL tadi bisa internasional TOEFL tentunya harusnya, dan kemudian ini bisa lihat tadi di sini ada yang memang TOEFL yang diselenggarakan yang memang yang harus adik tuju, misalnya di IDP untuk yang IELTS gitu ya, IALF, British Council dan lain-lain. Dan kemudian juga bisa di Pusat Layanan Tes Indonesia atau PLTI. PLTI itu misalnya ada yang di beberapa perguruan tinggi punya lembaga PLTI-nya. Atau juga bisa menggunakan Duolingo, ini yang paling cepat Duolingo, dan beberapa yang lain. Nah, di Unpad juga ada pusat bahasa. Adik-adik bisa akses ke pusat bahasa yang ada di Unpad, itu bisa mengikuti tes TOEFL yang ada di sana. Dan itu pun juga hasilnya tidak lama, tidak lama itu sebentar sekali gitu ya. Nah, seperti ini. Skor yang diharapkan adalah 6 gitu ya atau 500 gitu untuk bisa diterima sebagai mahasiswa kelas internasional undergraduate program. 6 atau 500. 6 itu IELTS, 500 untuk yang TBI ataupun English First dan lain-lain yang memang lembaga bahasa yang resmi seperti yang ada di sini. Lalu kemudian juga bukti ya, berikutnya mengikuti UTBK ataupun SMUP yang 2023. Lalu kemudian mengupload ya, mengupload semua dokumen tadi ya, misalnya raport kelas 10 sampai kelas 12, lalu kemudian juga foto, lalu kemudian KTP-nya, kemudian juga kakak, kartu keluarga gitu ya. Kemudian juga tadi yang sertifikat TOEFL. Kemudian juga pendaftaran. Pendaftarannya itu adalah kurang lebih 750.000. Itu biasanya kalau kita sudah punya akun nanti keluar. Kalau kita sudah selesai mengisi semua kelengkapan dokumen, biasanya akan keluar bayar kemana dan seterusnya. Itu. Kemudian adik-adik juga bisa mengeprint apa namanya tanda bukti pendaftarannya gitu di akun tadi. Jangan lupa untuk di print kartu bahwa kita sudah mendaftar gitu ya. Lalu kemudian kalau untuk yang IUP ini gitu ya, sebetulnya kita tidak ada tes langsung ya, karena sebetulnya kita lihatnya adalah dari raport adik-adik, baik itu yang dari program studi, baik itu yang dari SMA-nya, dari sains gitu ya, dari ilmu sosial maupun dari ilmu IPA gitu, baik dari IPA maupun dari IPS kita terima. Kalau untuk di Fakultas Ekonomi kita menerima dua-duanya, baik itu yang dari sosial, jelas-jelas dari sosial, yang kedua adalah dari yang IPA itu kita terima semua. Lalu apa yang dilihat? Yang dilihat adalah utamanya adalah nilai raport adik-adik semua dan juga hasil namanya sertifikat bahasa Inggris tadi, sertifikat tes bahasa Inggris tadi ya. Antara lain diantaranya harus 6 IELTS minimal dan 500 kalau pakai TOEFL. Lalu kemudian nanti tim seleksi yang ada di universitas akan melakukan verifikasi tentunya. Jadi tidak boleh ada dokumen yang tidak benar gitu ya. Jadi harus dokumen asli dan kemudian verifikasi akan dilakukan. Setelah verifikasi dilakukan baru kemudian akan ada keputusan apakah adik-adik diterima di program IUP atau tidak. Lalu kemudian ini tanggal pendaftaran yang utama sekali. Pendaftarannya itu adalah sebetulnya dari kemarin ya, 29 Maret sampai dengan 25 Juli. Dan kemudian semua dokumen harus sudah lengkap sebelum tanggal 25 Juli. Lalu kemudian pengumuman mengenai apa namanya pendaftaran itu akan ada tanggal 31 Juli 2023. Kemudian yang membedakannya itu adalah ini, mungkin adik-adik juga harus berkonsultasi dengan orang tua karena mungkin akan sedikit berbeda pembiayaan yang ada pada IUP. Misalnya dalam hal ini adalah untuk IUP, itu kita untuk akuntansi itu kita ada dana pengembangan itu 65 juta, sedangkan SPP-nya atau UKT-nya itu per semester itu adalah 13 juta. Begitu juga untuk yang program studi manajemen ya, manajemen juga sama. Untuk Indonesia itu adalah 65 juta dana pengembangan yang dibayarkan di awal semester, lalu kemudian di awal semester sekali, artinya sekali aja dalam selama adik-adik ada di Unpad, dan sisanya untuk UKT adalah setiap semester yaitu 13.500.000 untuk per semesternya. Jadi yang dana pengembangan 65 juta itu hanya dibayarkan sekali saja dalam awal tahun pertama. Lalu untuk yang ilmu ekonomi agak berbeda sedikit. Untuk ilmu ekonomi ini dana pengembangannya di awal tahun saja itu adalah 50 juta.
dan sisanya adalah tinggal bayar UKT setiap semester sebesar 13 juta. Seperti itu. Ini adalah tuitionnya. Atau kita sebut sebagai UKT ya. UKT-nya berbeda dan juga ada dana pengembangan yang berbeda. Nah, ini yang harus disampaikan kepada orang tua untuk berkonsultasi terkait dengan pilihan adik-adik memilih program studi baik itu akuntansi maupun manajemen maupun ilmu ekonomi, tetapi dalam kelas yang memang berbeda, yaitu kelasnya kita sebut sebagai kelas IUP atau International Undergraduate Program atau kelas internasional seperti itu. Nah, manfaatnya apa saja tadi sudah disampaikan oleh Pak Menanda bahwa manfaatnya itu adalah kita mendapatkan sertifikat ya. Sertifikat itu adalah kita menunjukkan bahwa kita sudah menyelesaikan program kelas internasional di Unpad. Lalu adik-adik juga punya beberapa kans diantaranya bisa mengikuti exchange ke beberapa partnernya atau mitranya FEB Unpad, mengikuti exchange di sana, lalu kemudian juga bisa mengikuti program double degree di beberapa partner universitas yang ada di Unpad. Misalnya tadi yang kita sekarang mau kirimkan itu adalah ada 9 ya Pak Menanda ya. 9 mahasiswa kita yang akan berangkat ke Northampton dalam tahun ini dari berbagai prodi yang ada di FEB Unpad. Dan kemudian juga ya kalau yang kemarin selama 2 tahun berturut-turut kita selalu mengirimkan 4 mahasiswa ke International Management Institute di Switzerland. Mereka juga melaksanakan program double degree di sana. Seperti itu. Nah, ini penjelasan mengenai dan bagaimana cara ya. Yang ini Ya. itu gabungan antara kuliah dengan internship itu sekali. Ya, betul. Untuk yang IMI itu gabungan antara kuliah dengan magang ya Pak Mei ya. Jadi nggak usah mikirin MBKM kalau sudah mengikuti IUP gitu. Karena MBKM dengan sendirinya udah checklist. Ketika mengikuti adik-adik mengikuti exchange program itu sudah checklist, berarti kewajiban untuk mengikuti MBKM-nya atau apa namanya requirement untuk mengikuti MBKM-nya sudah checklist, sudah selesai gitu ya. Baik itu exchange maupun double degree gitu. Jadi dengan sendirinya itu kita sudah melaksanakan MBKM gitu. Seperti itu. Itu yang mungkin kelebihannya dan malah MBKM-nya level internasional seperti itu ya Pak Mei ya. Jadi itu kurang lebih terkait dengan pendaftarannya. Jadi pendaftaran masih dibuka sampai dengan tanggal 25 tadi ya, 25 Juli. 25 Juli, lihat saja di websitenya SMUP Unpad. Jadi adik-adik go to smup.ac.id gitu ya. Nanti di situ lihat pilih yang internasional, lalu di internasional itu ada pilihan-pilihannya. Coba buka semua informasi yang ada di situ. Saya share lagi mungkin ini ya, sekali lagi. Nah ini jadi pergi ke smup4.id, lalu kemudian kalau pengen tahu apa itu penjelasannya, program studinya apa saja ini ada di sini, lalu kemudian syarat-syaratnya apa saja ada di sini, prosedur pendaftarannya juga ada di sini, membuat akun yang pertama-tama pastinya, lalu kemudian tesnya sebetulnya tidak ada tes langsung karena kita menggunakan nilai rapot dan juga skor UTBK dan nilai sertifikat bahasa Inggrisnya. Lalu kemudian tanggal pentingnya ini. Nah, ini adalah tanggal terakhir pendaftaran. Harus sudah mendaftar sebelum tanggal 25 Juli karena pengumumannya tanggal 31 Juli. Pengumumannya lebih akhir dibanding pengumuman yang ada di UTBK karena memang kita masih memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa mengikuti program ini gitu. Seperti itu. Dan ini adalah tentang pembiayaannya. Pembiayaan ini mungkin nanti berkonsultasi dengan orang tua. Seperti itu Pak Mei, tambahan informasinya. Silakan barangkali ada yang ingin bertanya. Gitu ya Pak Mei ya. Jadi apa namanya FEB ini memang sudah lebih dulu sejak 2010 membuka program kelas internasional dan kita setiap tahun melaksanakan itu. Cuman partnernya dari dulu sekarang semakin berinovasi ya Pak Mei. Dan yang paling ya dari mulai dulu itu kita paling sering untuk mengirimkan mahasiswa ke Troy gitu ya yang ada di Prancis, tapi sekarang kita sudah mulai punya partner yang di Switzerland dan sudah 2 tahun ini kita mengirimkan double degree dan tahun ini kita sudah akan mengirimkan 9 mahasiswa untuk ke Northampton gitu. Seperti itu Ya. apa namanya gambarannya terkait dengan program IUP yang ada di FEB Unpad seperti itu dan adik-adik bisa langsung saja pergi ke laman SMUP karena semuanya ada untuk pendaftaran mahasiswa itu pasti masuknya ke laman SMUP walaupun kelasnya kelas internasional seperti itu. Ya. Dan kita juga sedang menjajaki ya peluang kerjasama dengan beberapa program di Australia yang kemarin kita Oh iya betul, yang Queensland ya dari, Pak Mei ya. ya. Tapi yang paling dekat yang Jadi, sudah confirm adalah yang Northampton ya Pak Mei ya. Tapi Northampton adik-adik kalau itu masuk yang tahunnya pasti. 2023 bisa jadi mungkin ada pilihan ke UQ itu ya, University of Queensland ya Ya, Pak. ya. Dan sebenarnya
kalau seandainya ada preferensi gitu ya. Sedari awal akan disampaikan, gitu. Jadi kita bisa jalan komunikasi. Jadi meskipun saat ini belum ada kemitraan, ya, tapi jika ada kebutuhan, ya, itu juga kita bisa jembatani. Kita juga bisa menjanjikan ya, Mbak Alfia ya, tapi kita bisa bantu dalam komunikasi. Jadi contoh nih, Mbak Alfia kemarin ada mahasiswa, gitu ya, datang dengan temuannya, banyak begitu. Terus kemudian kami komunikasi, ternyata bisa dimungkinkan kalau seandainya melalui kita sebagai partner gitu ya, nanti itu diskon kan lumayan banyak dibutuhkan kalau seandainya mahasiswa itu mendaftar tidak sebagai dari universitas partner gitu. Nah, untuk partner ini selama kita punya mahasiswa tertarik itu bisa dibuka partnership-nya. Jadi itu saya sih menarik sekali ya, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemudian sebenarnya gitu ya, sebenarnya memadai untuk bisa melaksanakan program pendidikan di tinggi yang apa Pak namanya Mei, mungkin suaranya biayanya cukup. agak ini terganggu, agak. Nah itu, mungkin lebih dekat lagi. Ya, sudah jelas Bu Alfia? Nah, Masih ya? agak lebih dekat lagi. Tadi sih agak Ya, apa, jauh ya. lember gitu Baik. suaranya. Ya. Ya, tadi ya, jadi bisa disampaikan ya, nilainya ada pelan cepat. Kita akan bantu jembatani gitu ya. Tapi akan sangat mungkin agar apa namanya keinginan internasionalisasi dari adik-adik mahasiswa itu bisa dicapai melalui program ini. Tapi Ibu Alfie sudah juga meng-highlight ya beberapa kelebihan dari namanya ini selain bisa kuliah di universitas dari FFU4 dengan exchange gitu ya, bisa program dan juga dapat menawarkan lebih free ya dari partner kita. Dan juga kelebihan lagi, Unpad ini namanya sangat besar sekali ya di Indonesia gitu ya. Jadi kita menjadi penyumbang pendaftar ISMA nomor 3 gitu ya. Jadi yang menjadi bagian mengikuti program IUP ini bisa memungkinkan adik-adik ini untuk menjadi bagian di dalam sivitas akademika Unpad gitu ya. Dan itu tentu aja menjadi bagian dari tadi kelompok mahasiswa yang selama ISMA 3 tahun ini gitu ya. Kan bahwa kita menjadi pengguna yang terbesar dan juga penerima yang terbesar dan juga baik di inovasi maupun yang keilmuannya itu. Jadi ini peluang yang saya sih baik sekali. Dan sekali lagi, gitu, kalau kita lihat ya Bu Alfiah ya di tempat ini, FEB ini juga penyumbang bagi yang dari pendapat dan juga penerima ISMA juga. Dan itu juga dikontribusikan dari kelas IUB ini yang sangat siap untuk isi dalam skop internasional. Ya, jadi hanya itu akan sangat sekali bermanfaat buat adik-adik. Jadi sebenarnya peluang internasionalisasi itu ada terbuka dari banyak sisi, gitu ya. Baik yang disediakan oleh pemerintah, baik yang disediakan partner maupun partner dari FEB, gitu ya. Dan IUP ini bisa menyasar semua, gitu ya, bisa menyasar semua. Dan kalau kita lihat di tempat ini, ternyata hobi yang menggunakan apa namanya award terbesar di ISMA itu adalah bisnis internasional dan hukum internasional. Sudah jelas ya Bu Alfiah ya. Kata kunci adalah internasional, bukan kuncinya. Jadi yang dilihat oleh para apa namanya internasional ISMA itu adalah are you really ready gitu ya untuk mendapatkan pengalaman internasional. Nah, salah satu jawaban dari itu adalah dengan mengikuti program pasti akan lebih siap ya menjalani pendidikan di unsur partner yang disediakan baik oleh pemerintah, Unpad maupun fakultas dan itu sih ya tambahan ya. Baik, terima kasih Pak Minanda tambahan informasinya. Jadi silakan adik-adik yang ingin apa namanya mengetahui lebih lanjut juga bisa mencari informasinya juga ya Pak Mei ya di beberapa media sosial ya. Nanti mungkin kita akan sampaikan di
apa namanya Facebooknya FEB ataupun di media sosial FEB-nya seperti misalnya di Instagram gitu terkait kemana saja sih kalau kita ingin bertanya gitu ya. Dan Hmm. kemudian juga untuk pas gampangnya banget adalah kalau pendaftaran itu adik-adik bisa langsung pergi ke websitenya SMUP Unpad smup.ac.id, smup.unpad.ac.id, smup.unpad.ac.id. Nanti di situ pilih internasional. Dari internasional nanti adik-adik bisa pilih yang sarjana gitu ya, yang pilihannya untuk IUP itu ada S1 akuntansi, S1 manajemen, S1 ilmu ekonomi, dan ada 2 dari fakultas lain. Tapi yang di FEB itu ada 3 yang paling banyak. Kenapa? Karena kita memang sudah dari 2010 melaksanakan program IUP. Lalu kemudian juga terkait dengan, Bu, bagaimana kalau misalnya saya di IUP, tapi juga misalnya gitu, kalau misalnya ada pertanyaan, Bu, bagaimana kalau saya di IUP, tapi saya mengikuti program IISMA gitu ya misalnya, atau apa. Mungkin adik-adik yang SMA udah kenal juga apa itu IISMA dan seterusnya gitu ya, itu program negara, exchange ke luar negeri, itu juga boleh silakan gitu ya. Tapi kalau untuk yang dengan partner-partner kami, itu biasanya kita bisa sediakan program yang disebut sebagai double degree. Double degree diantaranya adalah di International Management Institute, ataupun di juga yang baru yaitu adalah di Northampton University yang ada di England ya, yang ada di Ya. Inggris seperti itu. Nah, itu kans itu tidak ada kalau di program yang reguler. Kesempatan Oh, itu hanya ada di program IUP. Mengikuti double hmm. degree hanya ada di program IUP. Tapi kalau exchange saja itu bisa di program reguler. Cuma kalau double degree itu hanya ada di program IUP. Seperti itu. Dan partner kita sudah ada 2. Dan setiap tahun kita mengirimkan mahasiswa minimal 4 ya ke IMI ya Pak Mei. Karena di IMI itu Ya. mereka tertarik. Karena ada 2 program sekaligus. Yaitu pertama kuliah, yang kedua magang gitu. Dan pertama itu kuliah itu mereka memang ini yang kedua itu magang dan magangnya itu memang dibayar kalau di luar negeri itu. Jadi itu beberapa hal yang menarik. Yang kedua adalah ada juga 1 tahun double degree di Northampton gitu seperti itu. Nah ini yang apa namanya senang ke Inggris itu pilihannya sudah keluar Pak May ya. Dulu kami Ya. mencari partner yang Inggris ini agak lama. Sekarang sudah ada Northampton seperti Ya. itu. Nah Dan ini juga yang di US, Bu Alfia. ya, yang di US itu untuk yang accounting ya kemarin ya, itu Ya. adalah Ya. di Northern Illinois gitu ya, Ya. NIU, Northern Illinois University itu bisa juga akses juga untuk adik-adik calon mahasiswa yang memang tertarik untuk mengambil double degree di Amerika jauh gitu ya, ada yang seperti itu, ada yang suka dan kita sudah punya catatan histori yang bagus tentang alumni kami yang ada di sana dan malah diperpanjang, tidak hanya double degree tapi malah dia diminta untuk melanjutkan S2 di sana seperti itu. Nah, itu ya contohnya. Jadi adik-adik bisa lulus S1 tapi punya 2 gelar gitu ya kalau di Hmm. IUP itu gitu ya. Kalau mengikuti double degree tentunya. Itu beberapa hal yang membuka pintunya adalah dengan mengikuti program IUP seperti itu. Ya. Dan bahkan Baik. yang di IMI bisa dapat 3 gelar. Oh iya, betul sekali. Yang Nah, di bisa IMI itu dapat tiga baru gelar. dengan kemarin ya kita punya 3 gelar Hmm. ya dengan Manchester ya kalau nggak salah Pak Mei. Dengan Manchester betul. Ya, Manchester ya. Satu Ya. itu dengan pertama. Berarti kan kalau kita double degree, yang namanya double triple ya Pak May yang ini ya. Triple degree Triple ya. betul. Yang pertama itu adalah pertama tentunya dari Unpadnya, ijazah Unpad seperti biasa, sarjana ekonomi keluarnya. Lalu kemudian dari IMI gitu ya, apa namanya Ya. Bachelor of Management kalau nggak salah ya, Uh, International Management. BA Hons kalau tidak salah. Ya, Bachelor of Administration Honors gitu ya, honors. Honors. Honors itu S1 honors. Lalu kemudian tambahan lagi dengan gelar dari Manchester juga. Saya ada dari Inggris ya International gitu. Business kalau nggak salah ya, Ya, seperti ya. itu. Nah ini kita sudah ada apa namanya kakak-kakak yang bisa ditanyai oleh adik-adik semua. Jadi gampang sekali nanti kita punya, karena kita ada WhatsApp grupnya ya Pak Mei ya, WhatsApp grupnya. Jadi sudah kakak-kakak, sudah ada banyak kakak-kakak yang sudah alumni sana, sudah 2 tahun berlalu yang sudah 2 tahun kami punya pengalaman untuk mengirimkan mahasiswa ke sana, sudah ada alumninya 2 tahun berturut-turut. Jadi nanti kalau misalnya memang tertarik, gampang sekali, tinggal kontak langsung aja ke kakak-kakaknya untuk bertanya dan juga bisa nanya langsung ke Office International Affairs di situ ada Pak Mei gitu ya. Nah, bisa juga ke situ jadi bisa juga ke Ibu di fakultas seperti itu. Jadi akses informasinya bisa di mana-mana tidak sulit untuk mendapatkan informasi terkait dengan International Undergraduate Program. Seperti itu ya Pak Mei ya. Baik, Oh, nah mudah-mudahan informasi ini nanti kita akan tentunya nanti akan ada di Zoom-nya FEB terkait dengan Ayo Kenal Unpad atau Aku FEB Unpad. Nah, adik-adik juga bisa replay lagi YouTube-nya dan bisa mencarikan informasi di sana, bisa melihat lagi apa namanya beberapa hal yang mungkin tadi kurang terdengar seperti itu. ya. Baik, Pak Mei, barangkali sesi kita sampai sini ya terkait dengan IUP ya. Waktu itu Ya. kita kemarin waktu tahun lalu sesi kita sebentar banget 15 menit. Ya, karena Wah. live ya.
programnya live YouTube-nya. Jadi kita kalau sekarang ada recorded, jadi kita bisa lebih lama nih, kita hampir 1 jam gitu ya, diskusi terkait dengan IUP. Mudah-mudahan nanti Ya. ada teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang tertarik. Selain kami juga coba, ini adalah media online-nya kami untuk bisa menyampaikan informasi terkait IUP. Dan nanti setelah ini kita juga coba untuk berkunjung ya ke beberapa sekolah SMA gitu ya, untuk memberikan informasi langsung gitu ya, secara offline, ketemu kopi darat gitu ya Pak Mei ya. Kalau istilah zaman kita dulu kopi darat, bertemu dengan para calon mahasiswa yang memang masih di sekolah-sekolah favorit yang ada di Indonesia seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung seperti itu. Baik, barangkali sesi kita selesaikan ya Pak Mei. Ada lagi yang akan dibahas? Sudah. Ada lagi yang terlewat? Tambahkan sedikit ya Bu Alfiah ya. Ya, silakan. Apa namanya terkait dengan program IUP ini program yang sangat menarik sekali. Jangan sampai Mm, dilewatkan dalam pertimbangan gitu ya. Please mm, consider gitu ya karena ini bicara mengenai masa depan dari adik-adik gitu ya. Jadi masa depan itu akan semakin menuntut kemampuan adik-adik untuk bisa mengarungi tantangan di dalam dunia yang sifatnya global ya. Kalau kita tahu, kalau kita belajar di ekonomi ya, ekonomi ini semakin terintegrasi ya, antara satu negara dengan negara lain. Production juga terhubung antara satu apa untuk produk yang sama itu sumbernya dari berbagai macam negara untuk dipasarkan ke negara yang berbeda lagi gitu ya. Itu akan semakin terintegrasi seperti itu ya. Dengan menjadi mahasiswa IUP, daya saing dari adik-adik itu meningkat. Tadi untuk menjadi peluang untuk mendapatkan award ISMA itu jauh lebih besar lagi gitu ya. Menjadi mahasiswa Unpad sudah memiliki peluang yang lebih besar. Menjadi mahasiswa FEB Unpad itu lebih besar lagi peluangnya. Apalagi mahasiswa IUP FEB Unpad gitu ya. So please consider it gitu ya. Dan yang kedua gitu ya, saya yakin Bu Alfiah juga sering gitu ya, di setiap tahunnya itu memproses permintaan dari mahasiswa untuk berpindah dari program mm. reguler ke program IUP gitu ya karena Iya. mereka melihat bahwa ada hal-hal Kalau di IUP yang bisa double degree gitu kan ya. betul yang ingin dicapai yang tidak tersedia di program yang reguler. Nah, karena ini masih terbuka kesempatannya ya, sampai dengan Juli nanti gitu ya. Please consider it gitu ya dan mudah-mudahan adik-adik bisa mempercayakan gitu ya masa depan dari dari cita-cita adik-adik itu melalui IUP FEB Unpad, baik di S1 Manajemen, S1 Ekonomi, maupun di S1 Akuntansi. Kurang lebih itu aja Bu Alfia. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Pak Menanda sudah menjadi narasumber dalam acara Ayo Kenal FEB Unpad edisi International Undergraduate Program. Jadi adik-adik bisa juga sih mengunjungi ke media YouTube-nya FEB Unpad gitu. Cari aja YouTube FEB Unpad, pasti banyak sekali. Karena kami tiap tahun melakukan memberikan informasi terkait IUP gitu. Tahun lalu juga dilakukan 2022 dan sekarang 2023 itu masih menggunakan media YouTube ya, ada di YouTube. Nanti juga kita akan coba untuk berkunjung ke sekolah-sekolah, ada beberapa ketua program studi yang akan berkunjung ke sekolah-sekolah terkait dengan program IUP ini. Iya. Bu Bangga, Alfia, kalau ya. seandainya adik mahasiswa pada saat masa proses MOOC mereka ada pertanyaan atau kendala, mereka bisa konsultasi kemana ya Bu Alfia? Ya, di situ sebetulnya kalau di SMUP ada help centernya Pak di laman SMUP-nya. Tapi kalau misalnya memang kita juga bisa bantu, tapi nanti kita akan teruskan lagi ke pertanyaannya terkait dengan apa namanya pertanyaan SMUP itu ke universitas. Tapi silahkan kita juga bisa diakses. Artinya di fakultas pun kita bisa memberikan bantuan seperti itu. Karena nanti kita akan melink hal yang sama dan kita insya Allah jawabannya juga sama seperti itu. Tapi tadi untuk yang pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup sampai dengan tanggal 25 Juli. Jadi yang tertarik silakan segera mendaftar dan juga berkonsultasi dengan orang tua ya terkait dengan apa namanya program ini. Jadi ada 3 prodi yang ada di FEB Unpad yang membuka kelas internasional seperti itu. Baik, Pak Mei, kita mungkin cukup lama ya memberikan informasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan upload ini di YouTube gitu ya, dan adik-adik semua yang belum menyaksikan secara live itu bisa langsung di situ. Dan lebih enak begini ya Pak Mei ya, recorded ya. Kalau live waktu itu kita cuma 15 menit, dikejar-kejar waktu tayang gitu ya, seperti itu. Kalau sekarang kita lebih lama lagi. Baik, terima kasih atas kehadirannya adik-adik semua. Kalau kita sebut apa tadi Pak Mei? Ayo kenal Unpad itu kita sebutnya sobat aku Sobat ya. Aki. Ya, sobat aku gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan informasi kita bermanfaat dan kami tunggu.
di FEB, ketemu sama Ibu Alfia, ketemu sama Pak Hmm, Menanda di FEB Unpad. Kita kampusnya di Jatinangor, di Gedung LID gitu ya, sama dengan semua fakultas-fakultas lain yang ada di Unpad, kita semua berkantornya dan juga berlaksanakan kegiatan belajar mengajar semua di gedung FEB Unpad, gedung LID di Jatinangor. Seperti itu. Sampai iya. ketemu, insya Allah mudah-mudahan bisa ketemu ya semuanya. Saya tutup sesi ini. Terima kasih Pak Mei dan yang hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.